Shalom semuanya, selamat pagi pada Ibu Elis dan selamat pagi pada semua teman-teman sahabatku kelas 12A. Pada hari ini kita akan ibadah bersama ya. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku rindu mau mengajak semua teman-teman untuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Yuk kita persiapkan hati kita sebelum kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum bagi nama kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah siap kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati kami untuk mau menyembah datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mau menyambut firman Tuhan sebelum kita akan menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya. Tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Bersama Tuhan lewati semua, ku taruh harapku di dalam Dia. Memuji kebesaran Engkau Tuhan dalam hidupku. Percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku. Ku angkat tanganku percaya akan firman-Mu, tak akan Kau meninggalkanku, tak akan Kau meninggalkanku. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua.
Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Tiba saja Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami pada hari ini Bapa boleh menjadi dupa yang harum bagi nama kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, tiba saja kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati lidah bibirmu hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa semuanya benar-benar berasal daripada-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhannya. Kita akan sama-sama buka dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan setiap kita semuanya anak Tuhan untuk menjadi belajar mengampuni teman-temannya. Yuk kita buka sama-sama ayatnya dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 ya. Di mana Tuhan di sini mengajarkan kita semua untuk belajar mengampuni. Yuk kita baca ayatnya. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, teman-teman sedikit loh.
kita diajarkan bagaimana untuk kita cara mengampuni teman-teman kita. Amin. Nah, memang bukanlah hal yang mudah untuk kita mengampuni. Memang mengampuni itu adalah hal yang sulit, teman-teman. Aku tahu memang mengampuni itu bukan hal yang gampang untuk kita lakukan. Kadang tuh kita merasa capek. Aduh ya Tuhan, bagaimana sih cara aku mengampuni sahabat-sahabatku, Tuhan? Aduh, aku ngerasa capek, Tuhan. Capek sana sini harus mengampuni. Tapi teman-teman, di sini kita belajar hari ini untuk apa? Mengampuni kesalahan orang. Yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni bukan berarti hanya satu kali. Ya, bukan hanya satu kali. Tapi setiap hari, dimanapun kita berada. Ya, kalau kita ketemu orang-orang yang sangat kita benci, teman-teman, kita bilang ini, aku mengampuni kamu karena Tuhan Yesus mengampuni kamu dan aku. Nah, teman-teman, memang kata-kata ini bukanlah hal yang gampang untuk kita lakukan. Amin. Aku percaya mengampuni itu semua butuh proses, butuh yang namanya usaha, teman-temannya. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Yes, betul. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu, teman-teman. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa sebenarnya, teman-teman. Tapi kita usaha untuk apa? Mengampuni kesalahan orang lain. Supaya apa? Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Nah, di ayat 15 dia bilang, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, ya, aduh teman-teman, ini ngeri banget. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Teman-teman perlu diingat, mengapa kita perlu mengampuni? Supaya apa? Kita belajar yang namanya mengasihi, ya. Belajar mengasihi satu sama lain. Aku tahu teman-teman, mengampuni bukan hal yang mudah. It's not easy. It's so difficult. I know, but with God, nothing impossible. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. So teman-teman, hanya kita belajar dua hal. Yang pertama adalah mengampuni. Lalu yang kedua adalah mengasihi. Ya, teman-teman, mengapa kita perlu melakukan semua ini? Bukan karena kekuatan kita, tapi ini memang perintah Tuhan untuk kita belajar mengampuni, mengasihi teman-teman kita. Kalau kita mau diampuni kesalahan kita oleh Bapa di sorga, nah sebelum kita diampuni, Bapa di sorga juga mau kita mengampuni kesalahan sahabat-sahabat kita, ya. Teman-teman, jangan sampai kita ada dendam kepahitan. Jujur teman-teman, aku adalah anak yang gampang kepahitan setengah mati. Bahkan teman-teman, kakak rohaniku sendiri tahu bahwa aku adalah orang yang apa? Gampang kepahitan. Teman-teman, jujur, aku melepas kepahitan ini bukanlah hal yang mudah. Tapi apa? Bersama dengan Tuhan, aku bisa. Dan puji Tuhan, aku lepas dari kepahitan, teman-teman. Jujur teman-teman, aku jujur banget ya, aku ini anak yang gampang kepahitan banget. Tapi apa? Aku butuh proses ya Tuhan. Tuhan mengirimkan aku proses yang terbaik. Dan siapa aja kakak-kakak rohaniku, sahabat-sahabatku, bahkan adik-adikku nolong aku. Untuk apa? Aku terus ingetin, ayo Owen, belajar mengampuni. Kamu sebenarnya bisa, tapi kamu nggak mau usaha gitu loh. Nah, teman-teman, yuk kita belajar hanya mengampuni, ya. Mengampuni dan mengasihi. Aku tahu teman-teman, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, nothing is impossible. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-temannya. Percaya, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga jangan harap akan mengampuni kesalahanmu, teman-teman. Ini bukan kata aku yang ngomong, tapi ini kata firman Tuhan sendiri yang ngomong. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Teman-teman, yuk, hari ini kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita diingatkan untuk apa? Belajar mengampuni. Ayo teman-teman, lepas kepahitan, lepas dendam, lepas semua akar kepahitan, ya. Aku tahu teman-teman, ini bukanlah hal yang mudah, tapi hal yang sangat sulit sekali. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya mustahil. Owen, mustahil nggak sih buat mengampuni orang? Bagi manusia memang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 37
37 dia bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. So, teman-teman, hari kita diingatkan, reminder kembali. Siapa teman-teman kita selama ini yang membuat kita kepahitan? Ayo, teman-teman, lepasin pengampunan buat setiap mereka. Mereka perlu kita untuk apa? Saling mengasihi, saling lepas dendam, lepas kepahitan. Teman-teman, aku bilangin, punya kepahitan di hati itu nggak enak banget. Punya kepahitan di hati itu nggak enak banget. Kalau kita nyimpan kepahitan dalam hati, teman-teman, itu apa? Menjadi sampah yang busuk, gitu loh. Ya, menyimpan kepahitan, akar dendam, akar sakit hati, akar kemarahan, itu nggak ada gunanya, teman-teman. Nggak ada gunanya, not useless. Nggak ada gunanya. Buat apa kamu nyimpan dendam? Itu nggak ada gunanya, teman-teman. Ya, so hari kita belajar mengampuni dan mengasihi, teman-teman ya. Nah, aku ada satu quotes, ya ini bagus banget. Ini aku sendiri yang membuatnya. Aku bilang ini, kita yang harus kuasain emosi, bukan emosi yang kuasa kita. Ya, ingat teman-teman, kita orang-orangnya yang kuasain akar kemarahan kita, bukan akar kemarahan yang menguasai kita. Kita yang kuasai, kita yang kontrol emosi. Maka teman-teman dalam Galatia kan juga dibilang kan perlu apa? Penguasaan diri. Karena itu teman-teman kita perlu penguasaan diri, teman-teman. Kita apa? Belajar mengampuni, mengasihi, teman-teman. Gitu loh. Kita yang mengontrol, kita yang menguasai emosi. Bukan emosi yang menguasai kita, bukan emosi mengontrol kita, teman-teman. Gitu ya. So hari kita diingatkan, reminder kembali. Kita belajar mengampuni dan mengasihi teman-teman kita ya. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang selalu meneguhkan kami Bapa. Bapa, firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman setiap kami, bahwa kami diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, melakukan mengampuni, mengasihi bukan hal yang mudah Bapa. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil Bapa. Tuhan, kuatkan iman setiap kami. Kuatkan hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Sehingga apa yang kami keluarkan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, ajarlah setiap kami untuk kami mau belajar mengampuni setiap kesalahan orang Bapa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat sahabat-sahabatku yang mungkin masih menyimpan akar kepahitan, lepas dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, hari ini kami ditegur Bapa, kami mau mengampuni dan mengasihi semua sahabat-sahabat kami. Siapapun mereka Bapa yang menyakiti kami memaafkan mereka. Kami mengampuni mereka karena kami percaya Tuhan telah mengampuni siapa mereka juga. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara Bapa. Hamba-Mu terbatas Bapa, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami semua dan teman-teman kami. Bapa, firman-Mu sudah selesai dimeteraikan. Kami bukan hanya mau mendengar, melainkan kami semua mau belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih buat semua hari ini, teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and Shalom.